Kapolres serta kesediaan dari rekan-rekan pers media kalian untuk hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan press release, ibaratnya press release kecil-kecilan mungkin dari Pak Kapolres. Karena kita kegiatan selain press release juga ada kegiatan coffee morning, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Jadi pada pagi hari ini saya akan memaparkan beberapa penanganan perkara yang kita tangani terkait dengan konflik yang terjadi kemarin antara beberapa pihak di wilayah Polres Suwal ini. Jadi seperti yang rekan-rekan wartawan ketahui dan yang sudah disampaikan ke Pak Kapolres dan yang sudah beredar di media juga terkait dengan konflik yang terjadi yaitu antara kelompok pemuda di dua wilayah yang berdekatan, yaitu di Kompleks Giong dan Werhir. Terjadi beberapa tindak pidana, dugaan tindak pidana dan tindak pidana. Yang pertama terkait dengan diawali dengan pesta. Jadi kronologisnya itu awalnya ada pesta yang diselenggarakan oleh pemuda Giong. Pesta tersebut dilaksanakan berturut-turut 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 September 2023 di Taman Pantai Giong. Nah, dari pesta tersebut akhirnya terjadi konflik antar pemuda, cekcok, kemudian terjadi tindak pidana yang mengakibatkan satu korban terkena tebasan golok atau parang. Nah, ini sudah kita tangani, termasuk dari penyelenggaraan pesta yang tanpa izin juga kita sudah tangani, mengakibatkan ketidaktertiban di masyarakat. Kemudian yang pertama itu penganiayaan pertama juga kita sudah tangani, yang mengakibatkan satu korban terkena luka parang. Kemudian setelah korban ini terkena luka parang, korban ini berasal dari pihak Werhir dari pemuda Werhir. Nah, kemudian terjadi kesalahpahaman, akhirnya dari pihak pemuda Giong itu merapat ke wilayah Kompleks Werhir untuk mencari atau diduga yang terjadi cekcok tersebut, yang terlibat cekcok tersebut. Nah, namun setelah itu ternyata pemuda Werhir juga melakukan perlawanan yang akhirnya mengakibatkan korban juga dari pihak pemuda Giong yang terkena tebasan parang. Nah, setelah itu terjadilah konflik antar wilayah tersebut di sekitar atas jembatan Wardek. Terjadi keributan, kerusuhan sehingga mengakibatkan satu rumah terbakar. Yang pelaku dari pembakaran rumah tersebut juga sudah kita amankan, inisial AM, ya kita tidak sebutkan nama lengkapnya ya, inisial AM untuk melindungi identitas dari si pelaku itu sendiri. Nah, untuk tersangka lain kita sudah lakukan penyelidikan juga terkait dengan perkara penganiayaan pertama, kemudian penganiayaan yang mengakibatkan pemuda dari pihak Giong terluka juga kita sudah tangani, kita sudah berprogres, kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan siapa pelaku sebenarnya dalam peristiwa tersebut. Jadi untuk penganiayaan yang dilakukan dan dugaan 170 atau pengeroyokan yang dilakukan juga kita ada beberapa hambatan. Yang pertama terkait dengan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap salah satu pemuda Giong yang merapat ke wilayah Kompleks Werhir, itu kita terkendala terkait dengan kesaksian. Nah, jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak pemuda Giong maupun yang terlibat di wilayah tersebut, konflik di wilayah tersebut. Nah, namun yang bersangkutan tidak mau memberikan kesaksian. Nah, sedangkan seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah merenggut hak kemerdekaannya, sehingga perlu atau dibutuhkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka supaya tidak terjadi pelanggaran HAM, maladministrasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk perkara yang pembakaran kita sudah amankan salah satu tersangka yang melakukan pembakaran berdasarkan alat bukti yang sudah kita terima. Kita sudah amankan barang bukti yang kebetulan digunakan oleh pelaku. Jadi ini merupakan alat bukti berupa pecahan botol
dari bahan bakar yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembakaran rumah. Jadi pelaku melakukan pembakaran rumah itu menggunakan botol yang berisi bahan bakar dan dibakar, jadi serupa dengan bom molotov seperti itu. Kemudian ini juga barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Jadi ini pakaian yang kita jadikan barang bukti juga karena terjadi kesesuaian, kecocokan antara kesaksian dan fakta di lapangan. Nah, untuk pelaku-pelaku lain, apabila kita sudah memperoleh alat bukti yang cukup dan pelaku tersebut belum kita temukan atau melarikan diri, kita akan terbitkan DPO. Jadi kita akan terbitkan DPO dan kita sebarkan ke satker-satker kewilayahan yang lain. Jadi untuk membantu untuk pencarian pelaku tersebut. Jadi saya harap juga dari masyarakat dapat kooperatif. Masyarakat, rekan-rekan media dan sekitarnya yang memiliki keterkaitan atau mengetahui agar kooperatif, karena kita bertindak dari dan untuk masyarakat. Jadi apa yang kita perbuat adalah apa yang kita harapkan untuk keterlibatan masyarakat. Jadi saya harap kerjasama yang baik antara rekan-rekan semua untuk terselenggaranya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini supaya segera terungkap. Jadi apa yang kita perbuat itu demi keselamatan masyarakat itu sendiri, bukan demi diri kita. Jadi keselamatan warga adalah keutamaan tugas kita. Jadi bukan kepentingan dari kita, merupakan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Ibarat kata, apa yang diinginkan masyarakat itu adalah apa yang ingin kita lakukan. Jadi terwujudnya keamanan keterlibatan masyarakat itu adalah tujuan dari kita. Nah, saya harap dengan hadirnya rekan-rekan media di sini juga dapat menjadi cooling system, menyebarkan berita ini kepada seluruh masyarakat bahwa penanganan perkara ini sudah kita tangani, kita maksimalkan, kita upayakan dengan sangat baik supaya kita juga mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga kooperatif karena apa yang kita lakukan adalah demi masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang menghambat, yang menghalangi jalannya perkara ini. Karena keamanan, keselamatan, keterlibatan masyarakat itu adalah keutamaan tugas kami. Demikian mungkin dari kami, saya sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan terkait dengan penanganan perkara ini, kami buka, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.